Ustaz, salahkah saya bersedekah sedangkan saya masih punya banyak utang yang belum sanggup untuk saya lunasi? Sahkah sedekah saya? Membayar hutang bersedekah tapi hutang wajib kalau sudah jatuh Kapan hutangmu dilunasi? Mei Pak Ustaz. Bulan Mei, iya. Tahun berapa? Tidak jelas. Makanya kalau buat surat perjanjian bulan Mei 2019. Masih lama lagi. Berapa bulan lagi? 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Sekarang masih kesempatan sedekah. Kalau hutangnya masih lama, maka silakan Tapi kalau sudah jatuh tempo, mana yang didulukan? Bayar hutang atau sedekah? Bayar hutang. Ustadz, apa hukumnya menggadaikan surat kendaraan di Pegadaian Syariah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian Syariah. Yang sudah ada fatwa dari DSN, apa namanya? Dewan Syariah Nasional. Maka takaful Bank Riau Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, maka tidak usah diragukan lagi. Pegadaian Syariah, silakan. Mohon doakan Ustadz, semoga saya dan keluarga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Amin. Nanti di akhir majelis semua kita doakan insya Allah. Yang sakit-sakit mudahan diangkat penyakitnya. Yang tak sembahyang cepat mati. Biar kita sembayangkan dia. Apakah sama solat fajar dengan solat qobliyah subuh? Podo sami mawon, don't different. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabli yatan. Atau usolli sunnatal fajri. Siapa yang tidak sholat qabliyah subuh, kehilangan dunia dan seisinya. Sudah qabliyah subuh? Jangan sampai tak qabliyah subuh. Jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Qabliyah subuh dulu. Qabliyah subuh dulu. Setelah qabliyah subuh baru sholat subuh. Andai terbangun jam 6.30 Pak Ustaz, udah habis waktu subuh. Ini anak-anak muda yang katanya hijrah, sholat subuh jam 8. Tutup gorden, rapatkan pintu, matikan lampu. Sholli sunnatas subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu maknya nengok dari balik pintu. Alhamdulillah. Anakku sudah sholat duha sekarang. Pasnya wirid Yasin ditanyanya ke Ustaz. Ustaz Somad, boleh tanya? Boleh. Ustaz kan biasa menjawab pertanyaan pakai 5 mazhab, 4 mazhab. Yo, mazhab apa yang duha pakai kunut tuh ya? Mazhab telambe. Maka bangun cepat. Bangun cepat. Yang biasa tidur lama. Balik dari pengajian ini nanti pulang langsung tidur. Yang lama-lama. Jam 10 tidur. Setengah 11 tidur. Tidak biasa Buya, biasa jam 1 lalu. Cepat. Balik dari sini beli antimu. Seboleh, 2 boleh, 1, 2, 3. 5 jam cukup. Pas jam 5 bunyi. Kalau meletakkan jam waker, jam yang bisa membangunkan. Letakkan agak jauh. Jangan dekat, karena kalau dekat, kering, lepas. Jauh, agak-agak kita berdiri. Kring. Yang satu yang jadul, manual. Kring. Yang satu lagi yang pakai lagu. Buat lagu. Lagunya lagu-lagu yang mengingatkan pada mati. Mati. Ada lagu itu kan? Nah, itu yang anak-anak muda, lagu mati. Tapi kalau untuk yang ama-ama, lagu Bila Israel datang memanggil, insya Allah terbangun. Coba malam itu. Pas sedang tidur, Bila Israel datang, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Insya Allah pasti bangun. Kalau sudah 2 jam ini dipasang tak juga bangun, besok pergi ke Jalan Sudirman, depan Ramayana, cari jam yang bisa menyipak. Qabliyah subuh. Masuk masjid, tahiyatal, usolli sunnatan tahiyatal masjid. Ada dulu polisi, namanya Bapak
Anton Badrul Alam di Polda. Selama tugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat masjid ini, sholat masjid ini, sholat masjid ini, sholat masjid, sholat masjid. Kalau dihitung dia dengan kita, mungkin lebih banyak masjid dia. Jadi nanti di akhirat, semua masjid di Pekanbaru ini akan bersaksi bahwa keningnya pernah menempel di masjid itu. Nah, Bapak, banyak juga kadang tak jumpa kita di masjid kan. Bapak tadi sholat masjid? Enggak, saya masjid lain. Tapi masjid lain pun enggak juga. Ada di masjid? Enggak, masjid kan enggak. Jadi Bapak bicara, ambo Masjidil Haram. Ambolah putih kajian bola. Pak, kalau di Pekanbaru jam 5, di Masjidil Haram berarti masih jam ompek. Jam ompek, jam 3, jam 2, jam 1 malam. Bohong, 2 kali kau bohong. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid, qabliyah subuh. Habis qabliyah subuh, solat subuh. 3 solat, 6 rakaat. Ustadz, udah nih. Apakah pernikahan itu bukti tanda bahwa itu jodoh? Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya dulu waktu pulang dari Maroko sedang ganteng-gantengnya. Datanglah kawan, mat. Ini ada cewek hafal Quran. Cantik dia. Waktu itu saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Wah, dewan juri. Nanti kita cari musabaqah di Indragiri Hulu. Keliling kami di Rengat tak dapat. Tak nampak. Begitu tahun berikutnya saya sudah nikah. Pas kami sedang makan kerang rebus, dia di belakang. Tapi Allah berbinilah. Artinya langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Yang membuat engkau jumpa itu Allah. Makanya ibu jangan salah jawab. Ini kadang anaknya tanya, mama jumpa sama ayah dulu gimana? Tangkap satpam. Katakan dengan, aku tak pernah mencari ayahmu. Ayahmu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Kebetulan ayahnya ada di belakang. Apa kata dia? So sweet, Mam. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat yang soleha-soleha. Yang bilang amin yang belum berbini. Iko yang anak 2, amin. Yang tak tahu bini tajam mata nengok. Awas balik. Tanya, abang tadi waktu Ustaz Somad menyebut kenapa amin kue? Untuk anak awak. Jika pernikahan itu tanda jodoh, maka apakah bisa disimpulkan laki-laki dan wanita yang telah menikah tadi bercerai karena wanita tersebut berjodoh dengan laki-laki lain? Ini ribet sekali pikiran dia. Ada takdir itu yang bisa memilih, ada yang tak bisa memilih. Saya menjadi orang Melayu bisa milih atau tak bisa milih? Hah? Ada yang bilang bisa. Ada ndak dulu malaikat datang membawa sure Abdul Somad, kau mau jadi apa? Multiple choice. A Arab, B Batak, C Cino. Tak bisa. Kebetulan Pak Kapolsek lahir di Tanah Batak, Pak Ritonga. Halak kita sesudena. Oh, lo masude. Biar dong. Kebetulan Pak Kapolres lahir di Tanah Jawa. Begitu lahir, pripun kapari ape? Bisa tak milih? Tak bisa. Tapi antara sholat atau tak sholat, memilih atau tidak? Milih. Saya ceramah, antara ceramah tegak atau pakai kursi, milih atau tak milih? Milih. Saya mau tegak. Ini artinya ada yang bisa memilih, ada yang tidak. Begitu juga dengan tolak. Tolak itu memilih atau tak milih? Milih. Kalau kebetulan kau dapat bini BCL, bini celako, maka kau punya pilihan apa tidak?
Pilihanmu ada 5. 5 pilihannya. Pertama, fa'izuhun, nasihatilah dia. Oh, my BCL. Please forgive me. Aku ingin kau menjadi wanita solihah yang akan menemani aku menuju pintu surga bersamamu yang. Maka pakailah jilbab yang panjang. Alah, abang baru dengar streaming aja udah gitu. Abang kan setan dulu. Tak mempan nasihat, naik gigi 2. Gigi 2, wahjuruhunna fil madaji. Pisah. Karena kau tak mendengar cakapku, malah kau lawan, maka kita pisah tempat tidur sebulan. Apa bang, sebulan? Memang itulah aku tunggu-tunggu. Tak bisa, ini nampaknya keras. Maka naik gigi 3. Oh, ini manual nampaknya bu. Ayo, nggak metik yo. Gigi 3, wadribuhun, tempeleng dia. Wah, ini kasar. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, diuploadnya, teganya. Langsung datang Pak Kapolsek. Anda sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Loh, kok Bapak tahu? Ini friend nambo. Di FB banyak. Maka yang 3 ini tak bisa. Nanti akan ditangkap. Kenapa? Komisi Perlindungan Perempuan. Yang keempat, naik gigi 4. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diutuslah wakil dari laki dan wakil perempuan, namanya mediasi. Ini mama alim ulama cari pandai duduk, judul temanya dibuat, mau dibawa kemana hubungan ini? Mediasi gagal, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, didamaikan Allah. Tapi ternyata tidak, maka jatuhlah talak. Talak 1 masih bisa rujuk bu, masih bisa rujuk selama tidak habis 3 bulan. Gimana cara rujuknya bu ya? Kau tinggal datang saja lalu kau katakan, oh my dear, I back to you. Mudah. Tidak perlu RT, tidak perlu RW. Tapi karena dulu begini, maka sekarang itu masyarakat kita. Artinya awalnya dia tidak perlu. Tapi lalu kemudian kalau tidak bisa, sampai habisnya tetap tolak itu ada 1, tolak 2, tolak 3. Tapi kalau sudah tolak 3, habis. Hatta tangkiha zaujan ghairah. Kalau sampai kau katakan talak 1, talak 2, talak 3, kau tak bisa balik lagi sampai dia nikah sama laki-laki lah. Setan bekerja. Begitu kau jatuhkan talak 3, tak ada perempuan paling cantik di dunia kecuali dia. Menengok ujung asap sepeda motornya pun cantik. Bukan motornya, bukan orangnya, ujung asapnya. Seolah-olah berkata, I love you. Maka muncullah apa yang disebut dengan nikah Cino Buto. Dulu dicari Cino Buto di Bagan. Cari Cino Buto. Kau ku bayar, kau nikahi jandaku itu ya, di talak 3. Oe katanya. Nih, tapi jangan kau pegang-pegang. Yalah. Begitu udah diakadnya, aku terima tunai sampai mati tak dicerainya. Tahan kan? Apakah bercerai itu karena kesalahan dan membina rumah tangga atau karena pokoknya ada 2. Ada takdir bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih. Mana dalilnya Pak Ustadz? Saya mau tahu dalilnya. Ketika Abu Bakar Umar bin Khattab berada di suatu lembah. Ini bukit, ini lembah. Di lembah ini ada wabah penyakit. Nama penyakitnya ta'un. Bahasa Arabnya ta'un. Orang kita menyebutnya wabah pes. Apa namanya? Pes. Ta'un. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, ayo kita pindah ke lembah yang sana. Umar, kenapa kita tidak bertahan di sini? Kenapa kita mesti pindah ke sana? Ini kan takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Nah, nampaknya banyak yang mau pindah dari takdir tak baik ke takdir yang baik. Masuk kaji. Jangan tegak aja waktu air turun, tegak. Kenapa kau tak pindah? Takdir kita. Pindahlah kate. Ngangokan pula, takdir kita. Apakah sama oh ini udah tadi.
Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada orang yang bernazar apabila nazarnya telah terkabul tapi dia belum juga melaksanakan nazarnya padahal dia mampu melaksananya? Puasa Senin itu hukumnya tapi kalau nazar berubah menjadi wajib, hukumnya lawannya kalau tidak dilaksanakan haram. Kalau anak ambo lulus PNS tahun niku ambo puasa Senin, ya Allah, begitu lulus lupa. Makanya kalau nazar ditulis. Kalau anak ambo lulus tahun ini, Allah, nanti aku akan berkurban kambing. Tapi kalau tidak lulus sampai mati ambo tidak berkurban. Sebenarnya orang yang bernazar itu orang yang bakhil, orang yang pelit, maka dia mengikat dirinya. Tapi hukum nazar tetap dibolehkan dalam Islam. Bekaul kalau bahasa kampung awak. Bekaul. Silakan bernazar bekaul, tapi catat. Saya pernah mendengar ceramah ustadz. Namanya tidak disebutkan. Beliau mengatakan bahwasanya menulis gelar haji di awal nama kita adalah ria, kesombongan besar. Karena kita telah naik haji. Bagaimana pendapat ustadz terkait dengan hal itu? Apakah ada dalilnya? Nampaknya nyindir saya. Namun ada hal. Berapa kali riaknya? Ustadz, haji, LC, MA, 4 kali riak. Kenapa ditulis ustadz di situ? Untuk menunjukkan bahwa orang ini ahli dalam bidang agama. Jangan sampai semua orang ngomong agama. Idza usilal alu ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau diberikan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Kenapa ditulis mereka di situ haji? Itu masyarakat yang membuat penghormatan. Dia tak pernah minta, kecuali dia minta. Besok kalau kalian buat baleho, buat haji yang besar-besar ya. Awas kalau kalian buat. Kalau tak buat nanti aku tengok tak ada, aku balik. Bahwa orang memanggil itu terserah orang. Dulu waktu saya pulang, saya hanya buat Ustadz Somad saja. Tak ada LCMA. Akhirnya saya beli koran MX. Di belakang itu banyak sekali Ustadz, tapi jual obat kuat. Iya kan? Ustadz anu minyak lintah. Ustadz anu kadal, minyak kadal. Ustadz anu, Anda ingin diperpanjang 15 cm? Hubungi Ustadz anu. Itulah maka saya tulis LCMA untuk membedakan mana ustadz spesialis obat kuat, mana ustadz pengajian. Udah jelas? Ini harus dijelaskan. Kenapa ustadz pakai sorban? Berarti ustadz ria. Ustadz pakai sorban ini berarti ustadz ria. Saya dulu ceramah tak ada pakai sorban. Pergi saya ke Aliantan, Rokan Hulu. Nyetir sendiri. Sampai di Aliantan hujan. Datang bawa payung. Ditanyanya, ustadznya mana? Katanya. Gara-gara saya tak pakai. Itulah maka pakai sorban. Sempat tadi ditanya panitia, ustadznya mana? Katanya. Itu maka saya pakai sorban. Jelas insya Allah. Jadi yang mau pakai haji, ya tak apa-apa tulis. Asal jangan dia minta-minta. Permintaan dari panitia tabligh akbar, mohon kiranya Ustadz menyampaikan bahwa malam ini penggalangan dana pembangunan pondok pesantren Miftahul Ulum Yayasan Sukron IPL. Mana kotak sedekahnya? Mana kotak? Cuma satu. Orang sebanyak ini. Mainkan. Keluarga. Ingat. Ikan-ikan yang besar itu di atas nih. Ikan paus, ikan hiu, ikan toman, ikan badau, lele dumbo. Lele kok pantau-pantau ya. Naik kan? Nampaknya ndak kek lo kambo. Ingat ibu, kau tabung duitmu banyak, dapat gaji 13 beli cincin. Dapat uang tunjangan beli cincin. Dapat uang simpanan beli cincin. Akhirnya cincinmu 3. Begitu mati, untuk siapa cincin itu? Diambil lagi, begini lagi. Maka duit yang ada disimpan, masukkan. Ibu simpan di dompet ATM. Ada mati bawa kartu ATM? Tak ada. Masukkan ke kota. Masukkan sekarang juga. Sebelum bapak tu mengambil untuk modal yang lain.
Hai bapak, dapat duit kau belikan tanah, kau belikan sawit, kau belikan karet, kau belikan mobil. Begitu kau mati, duit menjadi gono gini. Harta kau 1 miliar, dibagi 2, bini 500 juta. Yang 500 juta lagi, dapat lagi bini 62,5 juta. Akhirnya bini mendapat 562 juta. Pergi dia ke salon make up. Dibelinya Kawasaki Ninja. Jalan dia sore-sore. Wah, kayak anting besar pakai. Lewat di makam kita. Saking kan kuatnya pegangan. Adinda, mana makam suamimu yang lama? Tuh sana. Oleh sebab itu keluarkan duit. Keluarkan. Yang kau belikan makan. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Makan asam podeh baung, busuk. Makan ayam penyet, busuk. Ayam pop, ayam dangdut, ayam mati, busuk. Yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan untuk pondok pesantren, itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Respon jamaah kalau kotak lewat, pertama silakan. Yang kedua pura-pura mengantuk. Asal kotak dah lewat. Bukan kata saya, pengamatan CCTV. Yang masuk ke dalam kotak itu, nanti anak-anak akan belajar di pesantren Miftahul Ulum. Miftah, apa arti miftah? K. Ulum, knowledge. Miftahul Ulum, kunci ilmu pengetahuan. Mati kita dimakan cacing tanah. Anak-anak ini akan mengaji di sana. Zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat, mengalir pahalanya 5 kali sehari. Dan nanti mereka akan berzikir, sore-sore dia akan mengaji. Ikro, bataba, batata, batasa, basaba. Itulah yang akan mengalir ke makam kita. Kalau anakmu nanti bersedekah, anakmu sekolah di sana, bangun dia malam, dia akan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau anakmu cuman kau bawa ke karaoke malam libur, bawa ke sana, begitu kau mati dikeluarkannya keyboard, dinyanyikannya lagu Mama. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Maksud saya kotak itu kalau udah agak-agak jauh bawa balik. Itu maksudnya kan ini jalan lintas ini. Ke Payakumbuh. Terminal akap doke. Tapi kadang suuzon Ustaz Ninda, waspada saja. Ustaz tuh nyuruh orang ceramah aja, dia tak ada ngasih duit. Saya tak dikasih tahu penggalangan dana, baru tahu baca ini terakhir. Ustaz mana? Dompet tinggal. Wah, bohong Ustaz, itu ada dompet. Oh iya. Kok tahu saya penggalangan dana tak saya bawa tadi? Satu lembar, cuman dibolak-balik itu. Itulah yang akan menolong kita nanti. Yang kita bangunkan rumah yang besar akan tinggal. Dibelikan mobil yang besar, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Yang kau masukkan ke kotak itulah yang nanti akan menolong di hadapan Allah. Kau belikan sepatu kulit 2,5 juta di mall SKA, tinggal. Kau belikan baju koko mahal harga 2 juta, tinggal. Kau belikan kain suit. Oh. Itulah yang kekal abadi. Ini kau bersedekah 5.000 mau masuk surga Jannatul Firdaus. Oh, doa bukan main. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Kata malaikat 5.000 ya Allah. Benamkan dia ke dalam.
Nengok dari kota ini kecil, kecil hati aku tengok, ringan. Kalau berat tuh kan rupanya kerincing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kota terus berjalan, kita berdoa. Yang tidak bisa memberi malam ini tetap bisa mengirimkan ke nomor rekening berikut ini. Makanya tulis nanti kalau tabligh akbar buat nomor rekening. Oh, pondok pesantren. Pondok pesantren itulah ujung tombak pendidikan anak-anak bangsa akan selamat dari narkoba, selamat dari zina, menjaga insyaallah. Apa nih? Apa hukumnya bekerja di tempat judi? Saya bekerja di situ. Saya sudah berhenti. Udah lama lagi. Karena dia tulang punggung. Tak bisa membasuh dengan air najis. Nah, Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Nabi melarang hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, duit prostitusi, wa ulwanil kahin, duit dukun yang dapat duit dari dukun, haram. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bapak saya dulu sering ke masjid dan sekarang dia jarang ke masjid karena saya dulu sering buat masalah di lingkungan itu, dan sekarang saya sudah tobat dan saya sering ke masjid mengajak bapak saya dan dia tak pula mau. Dulu bapak saya rajin ke masjid, tapi karena saya bandel dia malu ke masjid. Sekarang saya ke masjid dia pula bandel. Gimana lu Pak Ustaz? Mungkin dia membalas ini sekarang. Ini serangan balas, nampaknya kalian satu sama nih. Antara Messi dengan Ronaldinho nampaknya. Maka jangan sampai antum kalah sama Pak antum. Antum harus ajak dia. Ya, aku tahu aku salah selama ini. Ayah malu karena aku perbuatan aku. Dan sekarang aku tak pula ingin aku malu karena ayah tak ke masjid. Ayo ke masjid. Kita tengok malaikat maut dah ngintai-ngintai ayah dia. Gimana caranya supaya bapak saya ke masjid lagi Pak Ustaz? Dengarkan dia MP3, belikan dia baju koko, senangkan hatinya. Ya, ini bagus nih bajunya. Orang tua tu balik dia macam mana anak. Orang tua tu balik macam mana anak, dirayu-rayu, diajak-ajak, disenangkan hatinya. Bagaimana menyikapi mertua yang bertindak enggak adil terhadap menantu, membedakan menantu? Terus apakah sama antara mertua dan orang tua sendiri pada kedudukan baktinya? Samalah. Dia kasih anak dia ke kita itu kan karena dia anggap kita anak dia. Anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusunya 2 tahun lamanya, dia lahir meregang nyawa, dikasihnya anaknya ke kita. Sedangkan ikan mas koki aja kita minta belum tentu dia kasih. Kenapa dikasihnya ke kita? Karena dia ikhlaskan Allah Ta'ala. Dan kita pula masih mahar, bukan mahal-mahal. Wah, aku nikahi dia dengan sebentuk cincin emas yang beratnya 3,5 ons. Itu iyalah. Ini enggak. Dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Mau dia melepas, maka kita bakti sama dia. Tapi mertua saya ini Pak Ustaz, menantu yang pertama disambutnya karena datang naik Alphard. Menantu kedua dimuliakannya karena datang naik Innova. Kami naik Kap 70 dikuncinya pintu. Sabar. Jadi ini yang bercerita ini tetangga rumah kami dulu. Adalah menantu susah nikah sama anak perempuan kaya. Tiba-tiba benci betul mertuanya. Begitu merepet segala macam. Akhirnya dia pun izin sama istriku, izinkan aku pergi. Aku mau bercocok tanam ke pulau sana. Dia pun pergilah ke pulau itu, ditanamnya pisang, ditanamnya ubi, ditanamnya nanas. Akhirnya dia menjadi petani sukses. Dibelinya lah, saking kayanya dia punya perahu, punya bahtera. Lalu dibelinya keris kepala burung bayang. Dulu orang Melayu kebanggaan kalau punya keris kepalanya burung bayang. Coba ketik keris kepala burung bayang keluar. Dari emas saking kayanya. Akhirnya dia pun datanglah ke rumah mertuanya. Oh, mertuanya menyambut, menantuku yang lama ku nantikan. Akhirnya dia pun datang ke rumah, disuguhkanlah, dijamulah makanan. Ketika dijamu makanan itu, dikeluarkannya lah keris burung bayang tadi, dicucuk-cucukkannya ke pinggan mangkuk. Apa kata dia? Oh burung bayang, makanlah. Kaulah yang dijamu mertuaku ini, bukan aku. Jadi kau yang susah sekarang, berusahalah. Nanti kalau sudah kaya, bawa keris burung bayang. Insya Allah.
Kalau tak ada berada, takkan tempuh besar rendah. Sayang ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada dia, ada kita, baru sedang berkawan. Ada kita, ada dia, baru sedang bersaudara. Tapi di Pekanbaru ini ada saudara-saudara pasukan inti itu ada. Saat kita susah, sodiquka man abakaka, saudaramu itu adalah yang sama-sama kawan menangis. La man adhaka, bukan yang sama kawan ketawa. Kawan ketawa banyak, kawan menangis. Berapa banyak kawan ketawa? Tuh yang di FB itu kawan ketawa semua tuh. 5.000 kawan di FB. Waktu susah pinjam duit, ada mau? Kau kan kawan FB ku, pinjamlah. Jangan-jangan nih akun palsu nih katanya. Oleh sebab itu pepatah-pepatah ini tetap eksis sampai sekarang. Apakah seorang bendahara masjid boleh menggunakan uang kas masjid untuk keperluan pribadinya? Ini nyindir saya nampaknya. Saya ini ketua masjid nih. Biarpun begini-begini saya ketua masjid. Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya. Mau tahu ketuanya? Ini deh. Ustaz Somad, boleh kami pakai duit masjid ini untuk keperluan ini? Tak boleh. Tak boleh pakai. Kenapa Ustaz? Emangnya punya Ustaz nih? Bukan punya aku. Ini punya umat. Tapi nanti kalau ada salah kesalahan, aku yang akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kalau kalian masih senang aku jadi ketua, ikut aturan. Tapi kalau kalian mau ganti, buat kudeta tak berdarah. Buat mubes secepat-cepat. Ganti. Belum diganti juga sampai sekarang. Apabila masjid sangat membutuhkan karpet, padahal uang kas masjid banyak, tapi pengurus lebih mengharapkan bantuan dari jamaah untuk membeli, dan uang kas tersebut lebih banyak disimpan di bank, apa hukumnya? Wa amruhum syura bainahum, musyawarah antara pengurus, nenek mama, tokoh masyarakat, jamaah. Ini bagaimana nih karpet-karpet kita nih? Oh, karpetnya tebal Taman Raudhah. Mungkin yang membuat ini yang belakang yang tak dapat karpet. Belikanlah karpet Pak Ustaz. Masa diumumkan tiap Jumat, masjid kita alhamdulillah ada 200 juta. Yang hebat Masjid Joko Karyan. Saya nanti akan tausiah di Masjid Joko Karyan, Yogyakarta. Maka di sana selalu dikatakan masjid ini minim. Setiap Jumat masjid ini minim. Kenapa? Karena masjid memang tempat orang berinfak, berzakat, bersedekah. Dulu tak ada pengurus masjid. Dulu masjid itu dibiayai full oleh Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Nabi membuat Baitul Mal, isi Baitul Mal itu zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat. Maka di situ semua. Itulah untuk operasional masjid, itulah untuk imam, itulah untuk khatib, itulah untuk dakwah, itulah untuk semuanya. Nah, dulu begitu, tak ada pengurus-pengurus karena langsung oleh negara. Mesir pun juga begitu. Mesir masjid-masjid itu imamnya PNS. Maroko diangkat imam pengurus dalam setahun 150 karena itu ditanggung oleh negara semua. Ustaz, apa hukumnya jual beli walet? Apakah air liur walet itu najis? Ini yang menjadi masalah. Datanglah kucing menjilat air minum. Ini air. Datang kucing menjilat. Apakah air ini berubah menjadi najis? Tidak. Air tidak menjadi najis. Itulah dalil air liur kucing tidak najis. Tapi jangan ditampung air liur kucing diminum. Oke, dua. Nabi sedang kasih tazkirah, ceramah, tausiah. Tiba-tiba datang unta menjilat. Unta itu berbuih mulutnya, dijilatnya. Basah. Ketika Nabi mau sholat, dipakainya baju bekas jilat. Itu dalil air liur binatang tak najis, kecuali air liur anjing Bali. Dalilnya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat bejana, akhriquhu, tumpahkan semua, siram pakai air 7 kali, salah satunya campur dengan air tanah, karena najis. Nah, air liur walet mau dikiaskan ke kucing atau dikiaskan ke onta, maka air liur walet tidak najis. Kenapa ada ustaz yang ceramah katanya air liur walet najis? Air liur walet jadi najis karena bercampur dengan cirit walet. Karena sampai sekarang belum ada walet yang punya WC umum.
Belum ada walet tulis sarang walet, WC wanita, WC pria. Ini tempat air liur, iko tampek ciri. Tak ada. Itulah yang menyebabkan dia menjadi najis. Saya kasih tahu prosesnya menjadi najis. Namanya mutanajjis. Ini suci, tahir. Ini najis, kotor. Tapi yang suci ini bisa berubah menjadi najis. Kenapa? Mutanajjis. Apakah mu'alaf yang masuk Islam itu merupakan takdir Allah atau karena usaha dia sendiri? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri jalan fujur dan jalan takwa. Mu'alaf di simpang jalan. Kalau aku masuk Islam, nanti bapakku putuskan subsidi, nanti biniku minta cerai, nanti bisnis-bisnis hilang. Kalau aku tetap di sini, aku masuk neraka. Berpikir, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang mengotorinya. Akhirnya dia pun azab. Aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Akhirnya mobil plat merah ditarik, akhirnya Jabarat datang dektor ditarik, diusir dari rumah dinas. Tetap enjoy. Siapa dia? Ustadz Dr. Yahya Waluyo. Ditiupkan rahim masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara. Lalu kemudian lahir dengan nama yang bisa dibaca dari kanan, bisa dibaca dari kiri, Nababan. Tapi kemudian dia berpikir, aku mau kemana? Dan dia berpikir, kalau ku pilih jalan ini, gini, pilih jalan ini, gini. Maka dia bersyahadat masuk Islam, menjadi Ustadz Nabawan. Selalu saya sampaikan di ceramah begini, ditiupkan dalam perut Tapanuli Utara. Pas kemarin ke Jakarta, Bintaro, pas sarapan pagi, datang dia, aku Nabawan. Ini yang selama ini diceramahkan di rupanya. Nampaknya mau marah dia nih, rupanya mau selfie. Berfoto kami bersama, sarapan pagi dengan Ustadz Nabawan. Nanti kapan-kapan kemari jalan di pesantren kita. Oh, lo masuk deh. Pak Ustadz, orang tua saya meninggal 5 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari pihak keluarga bermimpi bahwasanya dalam mimpi orang tua saya berpakaian cantik bagus, namun bedanya bau busuk. Apa maksud mimpi ini Pak Ustaz? Saya tak pandai maknanya. Pokoknya baca Quran, hadiahkan pada dia. Baca Al-Quran, sampaikan pahalanya sama dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala. Wa in khatimul Quran, seelok-eloknya sehatam Quran. Balik dari sini, mulai langsung. Beramalnya tunda-tunda. Balik dari sini, matikan TV, matikan HP, ambil wudhu, baca langsung Al-Fatihah. Habis itu Alif Lam Mim. Bisa 1 juz malam ini, mantap. Khatamkan Al-Quran untuk almarhum Muhammad. Tuh, yang kemudian doa yang pernah berhenti. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa aqim nuzulaha. Yang keempat bersedekah. Besok pagi langsung, yang tunda-tunda. Besok pagi pulang kerja, langsung singgah ke panti Muhammadiyah, ke panti Takdir Ilahi, ke panti Husnul Khatimah. Datang. Pak Panti, berapa anak susah yang yatim sini? Ada 200 orang. Buat keluar. Saya mau buat nasi kotak nih. Berapa bungkus Pak? Ada agak 5 bungkus Pak. Mau makan sama. Ya Allah, sampaikanlah hadiah pahala bacaan ini untuk pahala nasi bungkus ini untuk almarhum Muhammad. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Makanya di Malaysia di pintu Masjid Mu'adz bin Jabal, di pintu masjid ada kotak macam ini besar, ada lubang-lubang botol di sini. Botol. Orang bersedekah air minum. Botol terus. Asal hilang 1 botol, datang botol. Asal hilang 1 botol. Nah, begitu di Malaysia. Tempat kita sama tempat-tempat hilang. Saya pergi ke Kalimantan, tausiah di Banjarmasin. Habis itu kami pun ke rumah Pak Zairullah Azhar. Di depan rumahnya itu dibuatnya freezer, air kulkas tapi tak sampai beku, dingin saja. Dikasihnya gelas. Siapa saja yang lalu langsung. Gelasnya tak hilang karena dikasih rantai besi.
besar gembok-gemboknya situ. Jangan-jangan ada pula security khusus jaga. Ini bagus kita bersedekah. Kamu udah ada sedekah air minum? Tak ada Pak Ustaz. Sedekah freezer? Tak juga ada. Apa yang kau sedekahkan? 5 sumur bor aku bangun. Mantap. Buatkan sumur bor. Tak berhenti. Ini almarhum Muhammad sampai doa yang paling penting. Doa silahul mu'min. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afanha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha. Adapun mimpi-mimpi ini ada 3 kemungkinan. Bisa jadi Allah SWT ilham, bisa dari syaitan menakut-nakuti. Yang ketiga proses berpikir yang tak selesai. Pikir tak selesai, terbawa di waktu malam. Adrasul aqlam. Makanya bapak jangan mikir macam-macam. Nanti takutnya terbawa waktu malam. Gitu. Apa bang kata dia? Ingin macam Ustaz Arifin Ilham. Disiramkannya kuah bakso. Saya pikirkan itu. Karena dia bisa terbawa di waktu malam. Pak Ustaz, di kampung kami ada orang sakit tapi berobat minta bantuan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Mereka minta bantuan jin, fazaduhum rahaqa. Mereka makin jauh dari Allah. Jangan berkawan sama jin. Yang dulu datuknya pernah berkawan jin, batuknya mati, datang jinnya ke ayahnya. Ayahnya sekarang sudah mati, datang jin itu ke dia. Dia pula anak pertama. Hai Abdul Somad, aku mau berkawan sama kau. Langsung saya jawab, aku tak perlu berkawan sama kau karena friendku di fanpage sudah ada 400.000 orang. Bagaimana caranya menasihati adik perempuan supaya mau pakai jilbab? Panggil dia, come here. Sini, aku ni abangmu. Kalau kau tak pakai jilbab, selangkah lagi aku masuk surga. Kau nanti akan menarik aku masuk neraka. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus, orang yang tak ada cemburu kepada adik perempuannya. Pakai jilbab. Saya tak sanggup keras begitu Pak Ustaz. Pakai jilbab. Ustaz tu pandai ceramah aja tu. Adik perempuannya tak pakai jilbab. Adik saya laki-laki satu orang. Bagaimana jika kita berdoa agar teman kita yang non muslim agar dapat diberi hidayah? Itulah doa Nabi. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah ya Allah, karena dia ini tak tahu. Besok berikan dia buku. Ini hadiah untuk kamu ya bro. Buku apa nih? Orang-orang kumpulan biografi mu'alaf. Kenapa mereka masuk Islam? Mana ada tuh buku mu'alaf masuk Islam? Dokter masuk Islam. Kenapa ini masuk Islam? Ada yang masuk Islam karena mendengar azan, ada yang masuk Islam. Dibaca. Doa terus. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz yang diundang ceramah oleh bank konvensional padahal bank merupakan riba? Saya selalu diundang bank konvensional. Terus duitnya tak saya makan. Dikasihnya duit banyak-banyak, saya simpan, saya bagikan ke fakir miskin. Kapan dibebaskannya budaknya? Namanya Thuwaibah, ibu susu Nabi Muhammad SAW. Saya nak nanya nih, apa hukum bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit milik swasta asing sebagai staf? Boleh. Tapi dia orang asing tak Islam, no problem. Mana dalilnya? Nabi membolehkan Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Susah, makan tak ada. Ali mengambil upah menimba air sumur orang Yahudi. Boleh, selama tak ada kait. Tapi kalau agamamu ditekannya, kau tak boleh sholat Jumat tak boleh, jangan, rusak iman. Habis itu ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Tak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan jika perusahaan tersebut bersengketa dengan masyarakat setempat? Apakah saya harus membela tempat perusahaan? Hindari sengketa. Apalagi di tempat-tempat tanah wilayah, tanah masyarakat. Nanti bersengketa, dia pakai pengacara, datang masyarakat mengobrak-abrik, membakar, kau dua-dua tak dapat, gaji tak dapat, nyawa melayang. Cari tempat yang selamat. Ustaz, jika kita ada rezeki sebelumnya berniat umrah, tapi seiring waktu godaan wanita begitu besar, mana yang lebih dulu kita dulukan, menikah atau umrah? Nikah, cari yang kaya-kaya. Bisa umrah sama dia. Adinda, mau tak aku nikah sama kau? Dulu kawan saya
macam-macam motivasi dia mendekati perempuan. Mat, aku mendekati ini. Kenapa? Cincinnya 3. Ini nampaknya kalau nikah sama awak senang kita ini. Iyakunu fuqara, kalau kau nikah fakir, maka Allah akan. Iyakunu fuqara, kalau kau fakir, maka Allah akan mengkayakan engkau. Tapi ini dua-duanya kan wajib. Menunaikan nazar wajib, menikah juga wajib. Wajib. Mana yang boleh tarafi? Kau tahan hawa nafsumu, kau tidak termasuk laki-laki yang 300 tenaga kuda. Masih bisa kau tahan, maka kau segerakan umrah. Ini tak bisa Pak Ustaz. Masa nampak saya error Ustaz. Jangankan nampak perempuan Pak Ustaz. Pernah saya menelpon Pak Ustaz. Halo, pulsa Anda tinggal 3.000 lagi. Benar, susah dengar dia Pak Ustaz. Coba nikah. Coba nikah. Daripada memanjat tiang listrik. Suami saya seorang pecandu narkoba, preman. Apa hukumnya saya minta cerai? Karena saya sudah tak tahan lagi Pak Ustaz. Langkah pertama bukan langsung cerai. Panggil wali. Wali ibu ada 6. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil. Pecandu narkoba, sini kau sebentar. Dulu kami nikahkan anak kemanakan kami ini karena kami tengok kau pakai baju koko. Ternyata baju koko isinya setan. Maka kau mesti tobat nasuha. Berhenti ya. Kalau tak berhenti tengok ni. Alhamdulillah pintu tobat membuka. Berhenti dia. Terimalah dia. Jangan main langsung saja. Hatimu bola balik. Qabul mu'min baina asabi'ir rahman. Tapi narkoba ini tak bisa dipenjara. Dia mesti rehabilitasi. Ngaku dia, aku sekarang sembuh. Tapi kalau aku tak pakai, aku menderita. Nanti aku sakau. Maka kirim dia. Minta nomor Pak Dedi, anak jamaah kita. Nanti dia akan bawa ke rehabilitasi narkoba. Beliau punya duta narkoba. Ada anak-anak muda. Jangan malu punya suami pecandu narkoba. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Itu pesan dari Ketua BNN, Badan Narkotika Nasional. Apa hukum seorang istri yang meninggalkan suami di rumah karena tidak mau diajak pengajian? Seorang istri meninggalkan suami di rumah karena tak mau diajak pengajian. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Menemani suami atau ke pengajian? Suami itu dia yang mengajak ibu ke pengajian. Ibu punya hak 5 kepada suami. Makan, pakai, pendidikan, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya suami itu yang mengajar istri, mengajar baca Quran. Tapi kalau tak bisa, Adinda, aku tak bisa mengajar engkau, maka ayo kita sama-sama belajar. Begitu idealnya. Tapi kalau nasib tak baik, dapat Fir'aun. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Tak boleh ditinggal. Jangan tinggal dia. Maka musyawarah akan kumpul sama wali-wali. Wali-wali, perempuan punya wali. Ibu walaupun sudah punya anak, walaupun janda, tetap punya wali. Jangan tinggal merasa wali itu punya bukan cuma nikah saja, pakaian kita, makan kita itu wali. Maka belajar tentang fikih wali. Ini fikihnya Ustadz Masriadi Hasan. Makanya kita udah bagi-bagi fikih ini. Fikih kontemporer Dr. Muhammad Saleh, fikih ekonomi Ustadz Asmullah, fikih ibadah Ustadz Samsudin Muir, fikih masalah nikah itu Ustadz Masriadi Hasan. Pokoknya selalu nampak Ustadz Masriadi ingat nikah. Dalam dunia medsos sering saya baca, sok mengkafir-kafirkan orang. Kalau anti dengan orang kafir jangan pakai HP, karena HP itu buatan orang kafir. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Tidak ada larangan pakai alat orang kafir. Ketika perang disuruh gali parit. Gali parit itu kan strategi orang kafir. Tak ada larangan pakai. Ini orang-orang liberal, orang-orang yang jahil. Kau tak tahu masalah kafir tak kafir. Tak ada larangan pakai alat orang kafir. Ini punya orang kafir. Ini punya orang kafir. Maka tak ada larangan pakai alat orang kafir. Apa hukumnya Pak Ustaz jika seorang guru di sekolah kadang jadi imam sholat namun mengharapkan upah dari imam tersebut? Imam memang dikasih gaji. Dari mana dia digaji? Baitul Mal. Imam Syekh Abdul Rahman Sudes dibayar. Masjid harus ada imam tetap. Makanya saya kalau diajak pembukaan masjid baru, saya tanya pengurusnya, udah diangkat imam? Berapa alokasi dana terima? Haji Bakhtiar di Rokan Hulu
Berapa digajinya imam? 5 juta sebulan. Diberangkatkan haji, diberangkatkan umrah. Buat masjid 3 miliar besar di kepenuhan. Berapa miliar kepenuhan? Imamnya diangkat, hafiz Quran 30 juz. Kita tak bisa 30 juz 30 jadilah. Setiap selesai wudhu, saya selalu sering buang angin. Kadang sebelum sholat, saya tahan sampai selesai sholat. Apakah sholat saya sah? Sah. Lepaskan lebih baik. Daripada ada orang masuk rumah sakit, kan malu kita masuk rumah sakit. Sakitnya apa? Kau sakit apa? Badan sehat. Rupanya tak bisa terkentut. Maka selagi bisa kentutlah sepos-pos. Air banyak, apa salah? Tapi kalau ditahan, makruh, tidak sampai batal. Kalau terasa macam keluar, macam tidak, jangan kau batalkan sholatmu. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara, tapi baunya luar biasa. Apa boleh kita pergi berobat dengan terapi? Orang itu menterapi kita selalu mengatakan bahwa di badan kita ini ada jin yang mengganggu. Dia bisa mengubah gangguan jin. Apa terapi seperti itu termasuk syirik? Dukun ini. Kalau mau mengeluarkan jin, Ustaz Saifullah siang, Ustaz Zafrullah malam. Siang Saifullah, malam Zafrullah. Masjid Al-Falah. Kemudian di rumah sakit ibu dan anak Zainab. Itu di basement ada juga rukyah. Apa boleh saya meninggalkan sholat Jumat menggantinya dengan zuhur? Karena saya bekerja di perusahaan pembangkit listrik yang apabila ditinggalkan riskan terjadi. Ganti-gantian. Jumat ini aku, Jumat depan kau, aku yang sholat. Supaya jangan berturut-turut 3 Jumat. Man tarakal Jum'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele, ta'ba Allahu ala qalbi. Allah mengunci hatinya. Ada orang berutang sama saya. Begitu sudah. Terima kasih Ustaz Abdul Somad atas pencerahan malam ini. Saya tak mendatangkan pencerahan, memang udah cerah-cerah. Alhamdulillah, syukran jazakumullah. Kalau ada orang salatnya rajin, 5 waktu, duha, tahajud, witir, sedekah, mengaji, tapi dalam bertutur kata komunikasi sering pelin-pelan. Hari ini begini, besok begini, tak bisa dipegang. Sapi dipegang tadinya, orang dipegang cakapnya. Kalau ada orang tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali. Itu pepatah Melayu. Bagaimana cara untuk menegur orang tersebut? Ini saya bilang. Sapi dipegang talinya, orang dipegang cakapnya. Maka kalau ada orang cakapnya tak bisa dipegang, ikat dia pakai tali. Ini orang tak betul. Kenapa? Karena kita manusia ini satu-satunya yang dipegang adalah cakap, ngomong. A, B, B. Kalau tidak maka kita rusak di hadapan manusia, rusak di hadapan Allah SWT. Komitmen, MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Harus jelas. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Life is take risk. Hidup adalah mengambil resiko. Setiap janji ada resiko. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Siapa sifat orang beriman? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah dan menunaikan janji. Orang yang tak menunaikan janji, 3. Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Idza haddasa kadzaba, bicara dusta. Wa'ada akhlafa, berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Munafik, orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah. Seorang muslim apabila tidak sunat, apakah diterima ibadahnya? Sampai sekarang sudah punya istri dan anak. Sunat hukumnya wajib. Orang yang tak bersunat maka dia melakukan wajib, lawannya haram. Sunat lawannya makruh. Ini yang dimaksud adalah orang yang tak melakukan sunat. Maksudnya tak khitan. Apakah diterima ibadahnya? Sampai sekarang sudah punya istri dan anak, maka dia melakukan perbuatan haram, fasik. Dia harus disunat. Apa yang membuat dia takut? Oh, dia takut nengok darah, dia disuntik pingsan aja dulu sebentar. Suntik pingsan, dan tidak disunat. Sunat sekarang tak sakit, apalagi pakai laser, pakai apa?
Malah orang mau sunat 2 kali sekarang. Ya, saya sampaikan kepada saudara-saudara yang belum sunat, jangan kalian takut. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bersunatlah walaupun sudah punya anak, punya istri. Heran juga saya tengok istrinya, kok mau dia punya suami tak bersunat? Saya ceramah ke suatu tempat. Ini kisah nyata, true story. Saya ceramah ke satu tempat. Bapak nih menangis menjumpai saya. Kenapa bapak nangis? Istri saya, Pak Ustadz, sayang sama anak kami. Terus anak kami ini dokter. Anak bapak dokter? Iya. Terus anak saya ini nikahlah sama anak lajang pilihan dia. Udah kami nikahkan. Ku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat kita bersuci Al-Quran tunai. Malam pertama nikah, besok lari suami itu tak balik sampai sekarang. Kenapa tak balik? Rupanya belum bersunat. Anak saya itu mengamuk. Coba tengok. Kenapa bapak bisa menerima dia? Waktu kami suruh bersyahadat, dia bisa. Coba bersyahadat ke tempat kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok KTP Islam, dinikahkan mereka. Kata dia mengaku dari Lampung. Dinikahkan. Rupanya anak perempuannya mengamuk dia, takut dipukuli orang kampung, cabut sampai sekarang. Jadi anak bapak gimana? Ini anak kami sedang stres di kamar tak mau keluar Pak Ustaz. Saya udah nikah pula waktu itu kalau boleh. Apabila orang muslim pernah berzina tapi sudah bertaubat, apakah diampuni dosa-dosanya? Dosa diampuni, tapi hukuman cambuk 100 kali tak gugur. Mana dalilnya? Datang seorang perempuan ngaju ke Nabi. Ya Rasulullah, ya aku sudah berzina. Kata Nabi, kau mesti ditanam. Karena dia sudah nikah. Kalau lajang belum nikah, cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah, ditanam setengah badan, lempar batu sampai mati. Namanya rajam. Surat An-Nur, buka. Al-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Tapi bagi yang sudah menikah, asy-syaikh wasy-syaikhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, lempar batu rajam sampai mati. Datang perempuan mengaku, aku sudah berzina ya Rasulullah, tapi aku sedang hamil, pulang kampung, lahirkan anakmu dulu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Kata Nabi, pulang kampung, susukan anakmu. Setelah 2 tahun menyusukan anak, dia datang lagi. Kata Nabi, tanam dia setengah badan, lempar batu sampai mati. Itu menunjukkan dosa kepada Allah diampuni, tapi hukuman tidak gugur. Sekarang, kalau ada orang berzina, ngaku ke saya, Ustaz, aku sudah berzina. Lalu saya katakan, gali tanah, kita lempar pakai batu. Saya yang ditangkap. Sekarang tidak ada alat perangkatnya. Khalifah tak ada, Amirul Mukminin tak ada, negara Islam tak ada. Maka orang yang berzina tidak ada jalan lain kecuali satu, mandi taubat. Setelah itu salat sunat taubat 2 rakaat. Habis itu banyak istighfar. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segala perbuatan yang buruk dulu iringi dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Tak ada cara jalan lain. Mandi taubat itu gimana caranya Pak Ustaz? Mandi basah semua macam mandi wajib. Ustaz, mandi taubat itu yang basah duluan kaki apa kepala Pak Ustaz? Terserahlah mau mana basah duluan. Mandi di kamar mandi terserah ya. Bagus siram dari bawah duluan, sebelah kanan duluan, biar jangan terkejut. Tapi kalau dia mandinya di kolam renang, terserah salto itu. Pergi ke Sungai Siak itu, dari jembatan Leton turun bawah. Kalau dari situ dia mandi tobat, jangankan dosanya, orangnya hilang sekalian. Apa perbedaan fadilah makna dari doa mubarak dan nur buat?
Apa perbedaan fadilah makna dari doa mubarak dan nurbuat? Doa mubarak, doa nurbuat bukan dari Quran, bukan dari hadis, itu dibuat ulama. Namanya doa ghairu maksur. Doa terbagi dua. Yang satu namanya doa maksur. Ada riwayat dalam Quran dan Sunnah. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah, ada dalam Quran. Rabbi habli minas solihin, ada dalam Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ada dalam Quran. Itu namanya doa maksur. Ada doa dalam hadis. Allahumma ja'al hadza ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Itu ada dalam hadis. Nurbuat dengan mubarak tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Sebagian orang tak mau mengamalkannya karena menjanjikan kalau melakukan ini dapat ini, kalau melakukan dapat ini, kalau melakukan dapat, apalagi sampai dikatakannya ini doa dari Nabi, padahal Nabi tak ada mengajarkan sama sekali. Tapi doa yang dibuat ulama kalau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah boleh diamalkan. Adapun keutamaannya itu ijtihad saja. Siapa yang membaca ini akan dapat begini, siapa yang membaca ini akan dapat begini. Itu entah dapat dia dari ilham, tapi saya hanya mengamalkan yang dalam Quran dan hadis. Ustaz, bagaimana kita menyikapi terhadap saudara kita seiman, selalu mendukung dan membela pemimpin yang kafir, selalu menyalahkan ulama-ulama yang kemarin demo karena surat Al-Maidah 51 yang dilecehkan. Orang yang mendukung pemimpin kafir, maka dia kafir. Ayatnya mana? Jelas. Saya masih tahan lagi suara saya. Mikrofon ini tak tahan. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang setuju mengangkat orang kafir, maka dia kafir. Tak bisa ditawar-tawar itu ayat. Datang orang nelpon saya, Ustaz, apa hukum baca doa di rumah DPR? Bagus. Dengan baca doa di rumah DPR, mudah-mudahan dia lurus kepalanya, bisa dibuatnya perda syariah. Saya pun pernah baca doa di rumah DPR. Tapi DPR yang kami baca doa ini kafir Pak Ustaz. Kenapa bisa kalian baca doa di rumah dia? Karena dia menang di dapil kami. Dia mau buat selamatan. Maka saya katakan, kalian semua yang memilih DPR kafir itu, kalian semuanya kafir. Yang datang di rumahnya malam ini kafir kalian semua. Dan yang membaca doa itu yang paling panas nerakanya nanti. Marah dia sama saya. Sampai sekarang tak ditelepon-teleponnya lagi. Dah serah. Yang penting sudah saya sampaikan. Nama bapak siapa? Nama ibu bapak siapa? Aminah. Ibu bapak punya emak namanya Aminah. Tiba-tiba ada orang teriak di jalan, Aminah gilo, Aminah gilo. Itu marah kita. Walaupun yang disebut emak orang lain. Kenapa? Ada rasa. Ada rasa di dalam. Kau sudah mengejek nama emakku. Orang yang tidak marah ketika Quran dihina, tidak marah ketika Quran dilecehkan, dia tak punya rasa dalam hatinya. Orang yang tak cemburu bininya pakai rok pendek, dia tak ada rasa, dia dayus. Orang yang tak cemburu istrinya tak pakai jilbab, anak gadisnya dibawa orang, tak mencium bau surga. Padahal itu istri, anak. Ada yang lebih hebat lagi, tidak ada rasa cemburu kepada Quran. Makanya apa kata Buya Hamka? Kalau agamamu dihina, kau diam saja, ganti bajumu pakai kain kapan. Tak layak kau hidup di atas dunia. Kasih tahu sama dia. Saya bukan marah sama bapak sama ibu, sama dia. Ustaz, kita sudah difitnah oleh orang dan kita sabar. Tapi kenapa rasa sakit itu masih terasa walaupun kita sabar? Berarti tak sabar. Kalau sabar dia tak berbekas. Kalau sabar dia tak berbekas. Siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW. Dihina, dilempar pakai tai onta, dilempar pakai batu, menetes darah di pelipisnya, jatuh ke pipinya, patah giginya. Dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tak merasa sakit. Kalau masih ada rasa, berarti belum sabar. Sabar itu artinya menahan sampai tidak ada berbekas sama sekali. Kamu udah maafkan dia? Sudah. Tapi dia dulu cakap kasar, udah aku maafkan. Ayo kita ke rumahnya. Aku memang udah maafkan dia. Tapi kalau untuk ke rumahnya 5 tahun lagi. Belum.
maka hilangkanlah dia. Bagaimana cara hilangkannya Pak Ustaz? Sebelum tidur nanti malam, nih balik dari sini, ambil wudu, salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat minta ampun kepada Allah, salat sunat witir 3 rakaat. Setelah itu berdoa, sebut namanya, ya Allah, si fulan yang sudah menyakiti hatiku, menyinggung perasaanku, maafkan dia, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, mudahkan segala urusannya, jadikan anaknya anak-anak yang soleh dan salihah, hilangkan rasa dan tiap malam sampai dia hilang. Pulang, jangan dibawa tidur sampai malam. Masih juga ada sampai hilang. Ustaz sudah lakukan, sudah. Awal-awalnya berat. Ya Allah, maafkan dia. Ya? Saya merasa dosa saya banyak sekali Pak Ustaz. Saya sudah berusaha bertobat. Apa tipsnya agar saya istiqomah Pak Ustaz? Istiqomah tipsnya lain Ustaz, lain orang, lain cara. Kalau saya tips istiqomah 4. Yang pertama, sering-sering nengok orang sakit. Pergi ke rumah sakit umum, pergi. Nanti tanya sama security, Bapak mau nengok siapa? Aku pun tak tahu entah siapa mau tengok. Yang jelas kata Ustaz Somad, kalau mau istiqomah, kalau ente tak percaya, ini rekamnya, dengar baik-baik. Tengok orang sakit, menengok orang sakit itu luar biasa, menengok dia. Aku selama ini tak bersyukur. Pertama, kedua, tengok orang mati. Tengok orang mati. Asal ada orang mati, mampir tengok, buka penutup wajahnya, tengok. Sama-sama laki-laki cium. Jangan perempuan cium, ngamuk laki-laki. 2. Yang ketiga, tengok orang cacat. Orang cacat lumpuh setengah badan, pergi ke kamar mandi musola, ngambil wudhu, sholat di masjid. Lumpuh dia. Bapak lumpuh kapan? Sejak lahir aku lumpuh. Solat jamaah tak tinggal. Kita yang sehat dari kecil, betapa sikit syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nikmat Allah. Yang ketiga, cepat datang ke masjid, ambil wudu, muhasabah diri. Aku ni mau kemana? Jumat jam 11.58. Jam 11.30 datang, baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca zikir, duduk. Aku ni habis ni mau kemana? Remaja, dewasa, tua, mati. Hartaku akan diambil anak, bajuku akan lapuk, badanku akan rapuh tua. Setelahnya aku mau kemana? Yang ku bawa ni apa? Tengok orang sakit, tengok orang mati, tengok orang cacat, muhasabah diri. Lakukan tiap hari. Tak ada orang mati Pak Ustaz, tunggu ada orang mati. Bagaimana caranya mau jadi binaan Ustaz atau likoknya dengan Ustaz? Likok sama saya tak perlu jumpa, cukup likok di alam gaib. Di mana tuh Pak Ustaz? www.youtube.com. Banyak pegawai-pegawai itu. Dia sedang di kantor, di fotonya dia. Ini komputer dia, laptop fotonya. Kirimnya ke saya, lagi dengar ceramah Ustaz. Ya usah, saya bilang bagi dengar ceramah, dengar, tapi jangan gara-gara itu tugas ketinggalan. Nanti kepala dinas tanya, mana laporan kamu? Habis Pak, saya tak sempat buat laporan. Kenapa? Asik saya dengar ceramah nih. Oh, tak bisa. Maka waktu luang, ya. Tapi kalau mau datang langsung, subuh Sabtu di Anu. Kita sholat subuh berjamaah, habis itu kita tausiah sampai pukul 6:10, habis itu kita sholat sunat isyraq, habis itu kita tanya jawab, habis itu kita sarapan, bayar masing-masing. Ustaz, Anda ingin bertanya, kenapa di akhir zaman ini banyak sekali perpecahan? Perpecahan siapa bilang sekarang? Ketika Nabi SAW meninggal sudah muncul perpecahan. Perpecahan yang pertama, muncul kelompok tidak mau bayar zakat. Habis itu keluar Khawarij, habis itu datang Nasibi, habis itu datang Syiah, habis itu datang Mu'tazilah, habis itu datang Qadariyah, habis itu datang fitnah khalqil Quran. Umat ini akan terpecah. Yahudi 71, Nasrani 72, orang Islam 73. Itu bukan angka nominal, karena Imam Ibnu Taimiyah sudah hitung Kristen lebih dari 72. Lalu apa makna 73? Yahudi banyak, Nasrani banyak, orang Islam lebih banyak. Kata sahabat, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang menempuh jalan aku dan sahabatku. NU, Perti, Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir,
itu hanya organisasi sosial kemasyarakatan, manhaj, metode dakwah. Adapun yang selamat, orang NU bisa selamat, bisa tak selamat. Orang Muhammadiyah bisa selamat, bisa tak selamat. Orang Jamaah Tabligh bisa selamat, bisa tak selamat. Kita akan selamat selama kita mengikut manhaj ma'ana alaihi wa ashabi, aku dan sahabat-sahabatku. InsyaAllah semuanya selamat kalau mukhlishina lahuddin. Amin. Ya Rabbal Alamin. 2 kertas lagi, Bapak Ibu sahabat. Memang 2 kertas lagi, tapi yang penuh-penuh dua-duanya. Apakah orang yang menyambung shaf pada solat maka akan disambung rahmat oleh Allah? Ya, man wasala shaffan wasalahullah, wa man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung shaf maka Allah menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'a shaffan, siapa yang memutus shaf maka Allah memutus shaf dengan dia. Kata Nabi, istau, luruskan shaf, la takhtalifu, jangan shaf kalian bengkok dan putus. Fakhtalafat qulubukum, siapa yang shafnya bengkok, siapa yang shafnya putus, maka hatinya putus dan hatinya bengkok. Shaf berpengaruh kepada hati. Perhatikan shaf. Hukum kartu kredit bagaimana Pak Ustadz? Diperuntukkan untuk membeli barang. Jenisnya 2. Kalau dia memakai kartu itu hutang, uang dengan uang, riba. Kalau dia pakai itu hanya sebagai alat menyimpan, dia takut bawa duit cash kena rampok, maka dia pakai itu hanya sebagai alat menyimpan, maka tidak. Dia takut kalau bawa cash, maka dia simpan. Cara menyimpannya dengan itu. Menyimpan bisa dipakai dengan alternatif tertinggi, gunakan bank syariah, bank muamalat tertinggi. Kalau tidak juga bisa pakai bank konvensional yang membuka divisi syariah, BSM, bank syariah mandiri. Nah, itu. Kalau tidak pakai cash. Ustadz Somad pakai, saya sampai sekarang cash. Tak pernah dirampok, belum lagi. Karena mereka nengok ini tak ada duitnya ini. Saya setiap tahun kelahiran saya melaksanakan sholat taubat. Apakah boleh Pak Ustadz? Bagaimana tata cara sholat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang khilaf buat dosa, summa yatatahhar, bersuci, paling bagus mandi. Kalau tak bisa berwudu, tak bisa wudu tayamum, tak bisa tayamum matilah. Tayamum, ambil tanah, pukul, tiup ke wajah sekali. Habis itu pukul lagi, tiup ke tangan. Dibagi 3. 1, 2, 3. Ini untuk bagian luar. Ini untuk bagian dalam. Ini untuk bagian sini. Dah, muka sekali, tangan sekali. Tidak pakai kumur-kumur. Nah, habis itu sholat sunat taubat 2 rakaat. Ini penting. Saudara-saudara kita selama ini tak pernah sholat, buat maksiat, bam, musibah, masuk di ruang ICU. Mau wuduk tak bisa, mau tanya malu, kita ngajarkan. Kau udah sholat? Belum. Aku nampaknya udah mau mati. Ya aku mungkin udah tak lama kau lagi. Jadi gimana? Kau sholat? Ini gimana caraku? Kau tayamum. Ini ku bawakan. Apa yang kau bawa tadi? Ku bawakan debu nih. Aku sangka kau bawa jeruk. Untuk apa kau bawa jeruk? Ini debu. Tayamum. Letakkan di atas koran. Ajarkan dia tayamum. Anaknya tak peduli. Istrinya tak ingat. Karena mereka selama ini sibuk dengan materi. Mobil, duit, lupa. Tak ada yang mengingatkan dia tentang sholatnya. Kita datang mengingatkan dia dengan cara tayamum. Sholat sunat 2 rakaat. Begitu selesai sholat sunat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak beristighfar, bertasbih, mohon ampun kepada Allah. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Khilaf salah, buat dosa. Summa yatatahhar, bersuci, mandi, wudu, tayamum. Summa yusalli raka'ataini, usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Summa yastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan dosanya. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia tak bisa. Jangan sholat sunat taubat 2 rakaat utang lunas. Sholat apa yang dilakukan 2 rakaat setelah sholat Jumat? Apa ada ba'diyah Jumat? Ba'diyah Jumat kalau dilakukan di masjid 4 rakaat. Kalau dilakukan di rumah 2 rakaat. Begitu yang afdalnya. Buka fikih sunnah Said Sabiq.
Kalau dilakukan di masjid, ba'diyah Jumat 4 rakaat. 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat lagi salam. Kalau dibuatnya 2 rakaat sah. Sah. Tapi kalau dia buat 4 afdal. Kalau di rumah 2 rakaat. Begitu dalilnya. Apa hukum mengusap wajah setelah selesai sholat? Yang ada mengusap wajah selesai doa. Hadisnya di mana? Sunan Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa mengusap wajah? Karena Rasulullah SAW tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu, sampai dia mengusap wajah. Tapi hadis tentang mengusap wajah itu dhaif. Hadis tentang mengusap wajah itu dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis tentang mengusap wajah derajatnya hasan. Kata siapa? Imam San'ani. Di mana? Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kata Imam San'ani, ketika berdoa Allah menurunkan rahmat. Rahmatnya itu yang diusapkan ke wajah. Adapun selesai salat, dalilnya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kau usap wajah? Tak ada, aku kelilipan aja. Tak apa-apa. Tapi ketika dia katakan aku usap wajahku, karena saya tanya betul, kamu kenapa ngusap wajah? Ustaz, orang selesai doa kan ngusap wajah. Iya, aku tadi selesai doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh pengambilan dalil. Terlalu jauh pengambilan dalil. Itu tentang masalah mengusap wajah. Jadi saya hanya mengusap wajah selesai doa. Adapun selesai salam, saya tak mengusap wajah. Bersalam-salaman Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa? Saya insya Allah masih mau membahas begini lagi. Ustaz Jamhur tak mau. Ustaz Jamhur LCMA waktu ceramah di Selat Panjang ditanya orang, Ustaz, apa hukum salaman setelah sholat? Kentut aja boleh. Mamin muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, ketemu, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum berpisah, diampunkan dosanya sebelum berpisah. Salam itu kata Imam Nawawi umum, sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh, sebelum makan boleh, setelah makan boleh. Salaman umum, sebelum buang air boleh, setelah buang air boleh, cuci bed, jangan pula habis itu. Yang tak boleh itu sedang sholat. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Haji? Tuh, sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Gratis download di internet, 77 tanya jawab sholat. www.google.com 77 tanya jawab sholat. Enter. Ada saya bahas di situ. Apa hukum salaman setelah sholat? Gratis. 180 halaman. Gratis. Udah saya buka kok nggak bisa Pak Ustaz. Paket tak ada. Itulah tak bisa. Ustaz, mengenai wa adkhilnal jannata bisalam, bukankah masuk surga itu orang selamat? Mengapa ada lagi bisalam? Orang masuk surga itu kan selamat Pak Ustaz. Iya. Kenapa pakai bisalam? Wa adkhilnal jannata darussalam. Namanya jannah. Jannah itu namanya jannah, diambil dari kata jannah. Jannah artinya 2 pokok kayu yang rantingnya ketemu sampai cahaya matahari tak turun ke bawah. Itu namanya jannah. Jannah itu namanya apa? Darussalam. Dar artinya rumah, salam keselamatan. Masukkanlah kami ke dalam surga Darussalam. Jadi maknanya diluruskan. Masukkan di surga, surga itu kan selamat. Iya, nama surga itu Darussalam. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata Darus. Ini saya tulis ini salah.
Tidak ada wa adkhilnal jannata bisalam. Tidak. Yang ada fahayyina rabbana bisalam. Sedangkan wa adkhilnal jannata darussalam. Pertanyaan terakhir. Ucapan salam bagaimana Ustaz? Seorang yang gemar mengucapkan salam, tahu-tahu dalam perjalanan mendapat kecelakaan. Bagaimana Ustaz seorang yang gemar mengucapkan salam, tahu-tahu dalam perjalanan mendapat kecelakaan? Orang selalu menganggap kalau sakit berarti tak selamat, kalau kecelakaan berarti tak selamat, kalau berdarah berarti tak selamat. Dipahaminya makna selamat menurut dia. Padahal kalau ada orang sakit, justru Allah ingin menyelamatkan dia dari dosa-dosanya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Kalau ada orang sakit, susah hati, gundah gulana, sampai duri menusuk tapak kakinya, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Makanya kalau kita tengok orang sakit, kasihan ya, kau sakit, aku sehat. Kau bolak-balik ke masjid doa minta selamat, kau sakit, aku tak pernah sholat, minum kamput, mabuk, saya sehat aja. Kalau ada orang rajin ibadah, sakit, Allah bukan sedang mengazab dia. Ada 3 kemungkinan. Pertama, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hatta yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walaupun sebesar biji sawi. Bersih. Yang kedua, Allah sudah letakkan dia di tempat yang terpuji, tapi pahalanya kurang. Diletakkan Allah dia di ruang VVIP, tapi tiket lupa beli. Maka kata Allah, uji dia. Ketika dia sabar, layak dia naik ke atas. Yang ketiga, Allah mau kasih dia balasan. Balasan orang yang sabar menerima ujian itu. Apa balasannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan dapat balasan bighairi hisab, unlimited, tak terhitung dengan apapun. Yang bahaya itu adalah tak pernah sholat, badan sehat, tak pernah sedekah, rezeki melimpah, tak pernah bersujud, kekuasaan bertambah. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang kami mainkan dengan istidraj. Wa umli lahum, kuulur rezekinya banyak, badannya sehat, selamat-selamat terus, rumah besar, mobil besar, bini besar, kebun besar, besar. Padahal sholat tak pernah, berzikir tak pernah. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat keras. Jangan mudah menghukum orang. Pulang orang balik dari haji, wajahnya hitam. Oh, tak mabrur Pak Haji itu. Padahal dia jalan kaki di Makkah ke masjid. Yang satu putih bersih. Oh, mabrur Pak. Padahal tidur aja kerjanya dia. Tak bisa. Makanya jangan suzan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, la ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan kau bersangka-sangka. Kita disuruh husnuzan. Maka dalam kasus ini dia rajin sholat, selalu ucapkan salam, tapi kenapa dalam perjalanannya kecelakaan? Allah mau menjadikan dia mati syahid. Anak muda umur 18 tahun, hafal Quran 30 juz, sayang dengan emaknya, sedang urusan beasiswa di Kairo, ditabrak bis, bam, diantar ke danau Bengkuang. Apakah dia sia-sia? Apakah tidak? Waktu datang berita dia meninggal, saya tengok di Facebook, 3 kali saya tengok, 3 kali saya menangis. Saya tak ada hubungan, tak kenal, 3 kali. Apa yang Ustaz tangiskan? Kau bersih sebersih-bersihnya nak adikku, umurmu 18 tahun. Aku sudah bergelimang dosa, masih lagi menengok manusia bermacam-macam, aurat pendek segala macam. Dia selamat, hafal Quran, Allah sayang sama dia. Tapi orang kita ini pandangannya lain. Sebelum lagi dia mati syahid. Itu yang meninggal kemarin mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Dia selamat di jalan fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Makanya Khalid bin Walid terbaring di atas tempat tidur menangis. Khalid bin Walid, kenapa engkau menangis? Setiap jengkal badanku, kata Khalid bin Walid, kalau diukur
bekas tombak, bekas pedang, bekas anak panah. Ada 3, bekas tombak, bekas pedang, bekas anak panah. Aku menangis, kenapa aku tak mati berdarah? Mengapa aku mati terbujur di atas tempat tidur, tak mati syahid? Itu yang ditangiskan Khalid bin Walid. Ditangiskannya dirinya, kenapa tidak mati dalam perang Badar, kenapa tidak mati dalam perang Uhud, kenapa tidak mati dalam perang fisabilillah. Jadi jangan pandang dengan zahir, kita memandang dengan Quran dan Sunnah. Itulah gunanya kita mengaji. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Banyak cakap menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Di akhir majlis mari kita berdoa mohon kepada Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.